Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Kutukan Chromoleo. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada baiknya like, komen, dan subscribe video ini. Malam itu gelap gulita, hanya bulan sabit yang pucat menerangi desa kecil di Jawa yang dikelilingi oleh hutan lebat. Angin malam berdesir, membawa bisikan-bisikan samar dari pepohonan yang seolah menyembunyikan rahasia kelam. Di tengah keheningan, Joko, seorang pemuda desa, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Tangan gemetarnya menggenggam senter yang berkedip-kedip, seolah tidak sanggup bertahan di hadapan sesuatu yang tak terlihat. Joko berjalan semakin dalam ke dalam hutan, mencari kayu bakar untuk keluarganya. Di ujung jalan setapak, ia menemukan sebuah celah di antara batu besar yang tertutup lumut. Di dalam celah itu, Joko melihat sebuah benda aneh. Sebuah patung kecil berwarna hitam dengan mata merah menyala. Meski hati kecilnya berbisik untuk meninggalkan patung itu, rasa penasaran menguasainya. Ia mengambil patung itu dan memasukkannya ke dalam tas. Ketika ia melangkah pergi, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Suara gemerisik dedaunan dan ranting patah terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan bergegas kembali ke desa. Di rumah, Joko menunjukkan patung itu kepada kakeknya. Mata kakeknya melebar saat melihat Chromoleo. Dengan nada suara bergetar, kakeknya menceritakan legenda Chromoleo yang telah lama dilupakan. Sebuah benda magis yang bisa mengabulkan permintaan apapun, tetapi dengan harga yang mengerikan. Siapapun yang memiliki Chromoleo akan mengalami keajaiban sesaat, namun kemudian harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga daripada yang diminta. Meski diperingatkan, Joko tetap tergoda oleh kekuatan Chromoleo. Ia berdoa di hadapan patung itu, memohon kesembuhan untuk ayahnya yang sakit parah dan kekayaan untuk keluarganya. Malam itu, Joko bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan hitam yang berputar-putar di sekelilingnya. Dari dalam kegelapan, muncul suara bisikan yang memanggil namanya. Ketika ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan mata patung Chromoleo tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya. Teror mulai menghantui. Beberapa hari setelah permintaan itu, keajaiban mulai terjadi. Ayah Joko tiba-tiba sembuh, dan keluarganya mendapat uang dari sebuah warisan yang tidak pernah mereka ketahui. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hal-hal aneh mulai terjadi. Ibu Joko tiba-tiba kehilangan suara, tak mampu berbicara seolah-olah suaranya terkunci dalam tubuhnya. Adiknya, Sari, mulai tidur berjalan setiap malam, matanya terbuka lebar namun kosong, dan bibirnya menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenali siapapun di desa. Joko sendiri mulai melihat sosok bayangan hitam di sudut matanya. Setiap kali ia mencoba memandang langsung, bayangan itu menghilang, hanya untuk muncul kembali ketika ia lengah. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan mencekam, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam dinding dan atap, seperti langkah kaki atau bisikan yang tak henti-hentinya memanggil nama Joko. Putus asa dan ketakutan,
Joko mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Ia menemukan sebuah buku tua di gudang yang berisi catatan tentang Kromoleo. Di dalamnya, tertulis bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi pemiliknya. Joko terperangkap dalam dilema. Ia tidak ingin kehilangan keluarganya, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan dirinya. Pada suatu malam yang sunyi, Joko memutuskan untuk kembali ke hutan dan mengembalikan Kromoleo ke tempat asalnya. Ia berjalan dengan tergesa-gesa, merasa diikuti oleh bayangan yang semakin mendekat. Ketika ia sampai di celah batu tempat ia menemukan patung itu, ia meletakkan Kromoleo di tanah dan berdoa agar kutukan ini berakhir. Namun, saat ia hendak pergi, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan melingkupinya. Joko merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan suara bisikan yang memekakkan telinga. Dalam keputusasaan, Joko menjerit, tetapi suaranya tak terdengar. Bayangan itu menyelimuti seluruh tubuhnya, menjeratnya dalam kegelapan abadi. Keesokan paginya, warga desa menemukan Joko terbaring tak bernyawa di hutan dengan patung Kromoleo di sebelahnya. Mata patung itu kembali bersinar, seolah-olah menunggu korban berikutnya. Di desa, Sari, adik Joko, menemukan patung itu tergeletak di ruang tamu mereka. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, ia memungutnya dan memasukkannya ke dalam tasnya sambil berbisik pelan, "Aku akan menjagamu, Kromoleo." Dan dengan itu, siklus teror Kromoleo kembali dimulai, siap untuk menghancurkan jiwa lain yang berani bermain-main dengan kekuatan gelapnya. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita pada video kali ini, kita akan lanjutkan part selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.